Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas semua berkat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dengan Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami supaya mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Dinggado dibawai molo diusung augana tagan dihaposoonna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin pernah melihat bahwa kuk juga dikenakan tuannya di leher kerbau untuk menarik beban dan dapat dikendalikan. Arti kuk dalam ayat ini adalah ketertundukan manusia dalam mematuhi firman Tuhan. Kuk atau auga berbicara tentang suatu beban yang dialami manusia yang diberikan Tuhan. Begini bunyi Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk dalam kekristenan dapat dimaknai sebagai ketertundukan kepada Allah. Hal ini relevan bila dihubungkan dengan masa muda, yaitu suatu masa yang penuh dengan energi atau masa muda yang kurang akan pengendalian diri yang dapat menjadikan seseorang menjadi pemberontak untuk tidak tunduk kepada Allah karena berbagai godaan. Masa muda adalah kesempatan untuk melakukan yang baik, berani bekerja keras, berusaha, berjuang untuk meraih cita-cita, tidak membuang-buang waktu yang diberikan Tuhan. Time is money and time is blessing. Waktu itu adalah uang dan waktu itu adalah berkat. Sehingga dia dapat menikmati berkat Tuhan pada masa mudanya. Mewariskan hal-hal baik yang dapat diteladani anak cucunya kelak. Dan ketika dia sudah tua atau berumur senja, dia sudah mendapat berkat dan menjadi berkat. Tidak akan ada penyesalan. Karena dia dapat dikendalikan firman Tuhan. Dia bahagia menikmati hari-hari yang diberikan Tuhan. Apabila kita memikul kuk dari Tuhan di masih muda, tentu memiliki pengaruh positif dalam kehidupan kita. Kuk yang kita terima menempa kita menjadi orang yang lebih baik. Kita hanya perlu tunduk agar Tuhan mau menempa hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Saudara-saudara, terkadang kita menyangka bahwa kita sedang menghadapi kuk dari Tuhan. Padahal sebenarnya bukan. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan mendapat ganjaran, itu bukan kuk dari Tuhan. Itu adalah dampak dari perbuatan terlarang yang dia lakukan. Kuk dari Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran, akan tetapi dunia menentang hal itu. Kuk yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Ratapan 3 ayat 28 berkata,
Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Apa maksudnya? Ketika kita memikul kuk dari Tuhan, jangan menyalahkan orang lain atas kuk yang sedang dialami. Justru kita harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, sehingga dapat bertanya dalam doa, merenung agar mendapat jawaban. Oleh karena itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan jangan jadikan kuk sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menempah diri, diiringi dengan pelayanan dan melakukan kebaikan yang tentunya mendatangkan kebahagiaan pada kita. Jika kamu merasa kuk atau bebanmu saat ini sangatlah berat, ingatlah bahwa dahulu kamu juga pernah punya beban berat yang dilepaskan Tuhan. Percayalah, Dia akan menolong dan menempah hidupmu hari ini sampai selama-lamanya, dan hidupmu mendapat ketenangan. Saudara-saudara, mari mengikut Yesus Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa penyelamat kami, tuntunlah kami dalam memikul kuk baik pada masa muda ataupun senja. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami kaum muda dalam memikul, agar tidak ada penyesalan. Bagi kami yang sudah berumur tua, kiranya Tuhan menyadarkan kami dari segala bentuk penyesalan pada masa muda dan memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.